Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti alhamdulillah sehat. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neng Dinda Olivia. Saya dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan perihal penyakit diabetes mellitus atau seringkali disebut dengan penyakit gula di kalangan masyarakat. Nah, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah suatu penyakit dengan peningkatan gula darah di dalam tubuh yang disebabkan oleh gangguan insulin atau produksi insulin. Nah, di sini apa itu insulin? Insulin itu adalah yang memproduksi gula darah di dalam tubuh kita. Diabetes mellitus sendiri itu terbagi menjadi dua golongan atau menjadi dua tipe. Yang pertama adalah tipe 1. Jadi, apa itu tipe 1? Tipe 1 ini adalah kerusakan dari organ pankreas sehingga insulin tidak dapat diproduksi atau tidak dapat diproduksi sama sekali. Kenapa di pankreas? Karena di pankreas itu adalah untuk memproduksi insulin sendiri. Jadi, gula darah yang di dalam darah tidak bisa masuk ke dalam badan sama sekali karena ada kerusakan di pankreas. Nah, yang kedua adalah adanya tipe 2. Tipe 2 ini apa sih? Nah, tipe 2 ini adalah terjadi mekanisme yang berbeda karena suatu sebab seperti kegemukan atau obesitas dan faktor lain. Sehingga terjadi resistensi insulin, yaitu tidak adanya respon gula darah terhadap insulin atau respon gula darah menjadi jelek. Nah, karena terjadinya peningkatan gula darah atau disebut juga diabetes mellitus tipe 2. Nah, di dalam penyakit diabetes mellitus itu sendiri terbagi menjadi 3 prinsip atau disebut juga prinsip 3J. Apa sih itu 3J? Yang pertama, J pertama itu adalah jumlah. Di sini jumlah itu adalah tepat dalam menentukan kebutuhan energi yang dibutuhkan penderita diabetes mellitus. Jadi tidak sembarangan ya, harus disesuaikan atau untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. Nah, di dalam jumlah ini juga terdapat 2 kategori. Yang pertama, bagi penderita diabetes mellitus yang yang kurus, yaitu 2.300 sampai 2.500 kalori dalam jumlah porsi makan seharinya. Nah, yang kedua, kategori normal atau gemuk dalam seharinya itu adalah 1.300 atau 1.500 kalori. Jadi harus memperhatikan jumlah makanan kita sehari-hari ya. Nah, yang kedua itu adalah jenis, yaitu harus lebih memilah dalam memilih makanan. Jadi jangan sembarangan untuk memilih atau memakan makanan-makanan karena kita mempunyai penyakit diabetes mellitus. Jadi harus menjaga diri kita sendiri karena lebih baik menghindar daripada mengobati. Nah, yang ketiga itu adalah jadwal. Di sini adalah kita harus memperbaiki jadwal kita sendiri. Terlebih untuk penyakit diabetes mellitus mempunyai jadwal tersendiri, yaitu 3 kali makan utama dan 3 kali snack. Nah, 3 kali makan utama itu bisa dibarengi dengan sarapan, makan siang, dan makan malam. Dan snack juga bisa dibagi di dalam jam 10 atau jam 2 atau jam 4. Snack tersendiri juga jangan sembarang makan snack. Maksud di sini snacknya itu harus yang sehat seperti buah, seperti itu, dan mengurangi makan makanan yang gulanya tinggi. Di sini juga saya akan menjelaskan tips bahan makanan apa aja sih yang boleh dimakan oleh penderita diabetes mellitus. Makanan di sini ada karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu sebenarnya harus dibatasi, seperti gula, madu, sirup, dan kue-kuean yang manis. Tetapi gula tersendiri juga kalau misalkan di dalam masakan, dalam bumbu masakan masih bisa, tetapi sewajarnya saja, jangan terlalu banyak. Dan yang kedua adalah pilih makanan yang tinggi serat. Apa sih yang tinggi serat itu? Yang tinggi serat itu seperti buah, sayur, dan sereal. Nah, dan yang ketiga itu lemak harus dibatasi. Jadi jangan berlebihan. Kalau misalkan berlebihan nanti bisa menyebabkan obesitas atau penyakit lainnya. Nah, apa sih yang lemak yang tidak berlebihan itu seperti ikan tawar,
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan oleh penderita diabetes mellitus. Apa saja sih bahan makanan yang dianjurkan? Yang di sini adalah karbohidrat. Karbohidrat itu yang boleh adalah nasi, roti, kentang, dan ubi. Tetapi nasi sendiri itu lebih baik memakan nasi atau mengkonsumsi nasi itu dengan nasi yang dingin gitu. Jadi tidak langsung dari rice cooker langsung piring langsung makan. Lebih baik didinginkan terlebih dahulu sehingga glukosanya di dalam nasi itu berkurang. Nah, yang kedua itu bahan makanan dari hewani. Apa aja? Seperti ikan tawar, ayam, sama sapi dan telur. Terus dari sayur, wortel, labu siam, sawi putih, dan kembang kol. Itu bagus untuk penderita diabetes mellitus. Lalu buah yang bagus itu seperti pepaya, apel, dan pisang. Nah, bahan makanan yang tidak dianjurkan di dalam penyakit diabetes mellitus yaitu seperti bahan makanan hewani dengan tinggi lemak. Itu sangat tidak boleh. Yaitu seperti hati sapi, hati ayam, atau jeroan lainnya. Karena banyak sekali masyarakat yang suka seperti jeroan dan itu harus dikurangi. Karena itu akan menyebabkan seperti komplikasi penyakit lainnya seperti kolesterol, seperti itu. Lalu dari buah-buahan dengan indeks glikemik yang tinggi. Apa aja sih buah-buahan yang tingkat glikemiknya yang tinggi itu yang harus lebih diperhatikan atau tidak dianjurkan? Seperti anggur merah, mangga, durian, dan sawo. Seperti bahan makanan seperti itu. Nah, di sini saya sudah menjelaskan perihal diet diabetes mellitus. Apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar atau bisa PC saya langsung. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton video saya dan semoga apa yang saya bicarakan bermanfaat bagi semua orang yang menonton video saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata kalimat yang kurang berkenan. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.